balik lagi sama aku Nandita dan aku Wowo di Podcast Teman. Hai Kak Nandita. Halo Wowo. Kak Nandita, aku mau memulai semua ini dengan pertanyaan. Apa tuh? Ketodong gak tuh? Nih. Baru mulai langsung ditanya. Iya, udah ditanya aja nih. Apa? Ini aku kayak lagi kepo gitu belakangan ini. Soalnya aku sering banget lihat gitu di sosial media atau dimanapun, kayak orang-orang tuh lagi ngomongin tentang soft skill dan hard skill. Oke. Jadi kayak lagi banyak gitu aku lihat, apalagi anak-anak SMA gitu kayak sekarang untuk yang mau masuk kuliah. Soalnya kayak mungkin mereka mulai nih dapat obrolan-obrolan kayak yang kalau buat kuliah atau buat kerja tuh gak cuma hard skill doang, tapi kamu harus punya soft skill doang. Nah, ngomongin soal itu, kalau menurut Kak Nandita punya soft skill apa aja sih? Apa ya? Soft skills. Oke. Soft skills yang aku punya mungkin yang pertama ini nih yang sering kita lakukan. Oke. Kemampuan komunikasi. Oke, Ya ya. kan? Terus apa lagi ya? Leadership mungkin sedikit, tapi kayaknya nggak banyak banget deh. Kayaknya banyak. Kalau dilihat dari proyek-proyek yang dipercayakan, bisa kita lihat bahwa leadership atau kepemimpinan seorang Kak Nandita itu bagus. Oke. Terus sama mungkin juga yang cukup kepake tuh ini kali ya, kayak kreativitas. Soalnya sering kayak misalnya ada project apa terus harus ngekonsep, nah itu tuh yang lumayan ini. Tapi aku sih lebih ke kreativitasnya tuh bukan kreativitas yang ini sih, kayak kan ada orang yang kreativitasnya tuh seni, kebayang gak sih? DIY gitu ya, bisa bikin sesuatu. Kayaknya nggak begitu kalau itu ya, tapi lebih ke kayak misalnya ide-idenya gitu-gitu sih. Oke. Kalau kamu? Soft skill. Nah, ini aku tuh bingung gitu loh Kak kalau ngomongin soft skill, karena aku tuh nggak tahu persis bedanya apa gitu. Kayak soft skill tuh apakah kayak misalkan aku bisa sesuatu nih, aku punya ilmu sesuatu, terus aku bisa ngembangin itu. Nah itu tuh udah masuk ke soft skill atau enggak? Itu tuh aku masih apa ya, bias gitu, masih bingung, nggak tahu bedanya. Cuma biasanya kalau misalnya ditanya soft skill, pasti ya tadi sih komunikasi ya. Biasanya komunikasi. Alhamdulillah sejauh ini saya punya tingkat komunikasi yang cukup mudah dimengerti oleh orang-orang. Iya. Terutama karena aku guru sih. Jadi kan benar. Ya, jadi kayak apa ya, menyampaikan teori, menyampaikan sesuatu itu kayak ternyata nangkep nih anak-anak gitu. Berarti kan alhamdulillah bagus. Terus sama kayak kreativitas kayak kakak juga, kayak misalkan bikin project gitu ya, kayak misal bikin kegiatan atau apa nih kayaknya yang asik-asik gitu ya, yang unik-unik kayak gitu-gitu juga, itu juga gitu lumayan. Terus kalau apa ya, kayak mudah bergaul gitu sih, kayak aku ngerasanya aku gampang ketemu orang baru gitu. Jadi ketemu orang baru tuh bukan aku nggak takut, terus juga nggak yang kayak aduh gimana ya, harus gimana gitu. Cuma kayak tiba-tiba ngalir aja gitu. Nah aku ngerasanya di situ sih. Dan biasanya orang-orang kayak nganggepnya jadinya kalau apa sih, humble. Kalau orang suka bilangnya gitu. Nah itu soft skill tapi bukan. Mungkin itu soft skill tapi bagian dari komunikasi juga gak sih? Karena kamu punya kemampuan komunikasi yang baik, jadi kamu bisa dengan mudah gitu. Oh iya juga sih, karena kan orang lain jadi lebih relate nih, atau lebih nyambung, lebih obrolannya cocok gitu ya. Iya oke. Terus ini kalau yang aku lihat juga dari Wowo ini gak sih, kayak kerja sama dalam tim juga kamu cukup bagus. Oke. Tim baik, terima kasih banyak. Kebetulan ini timnya cuma berdua guys. Terus kalau kita bisa saling melengkapi ya udah, berarti kerjasamanya bagus. Tapi Kak Nandita juga sih, soalnya maksudnya kita ngelihatnya ya, kita misal terlibat di beberapa project atau misal ada beberapa kegiatan yang mengharuskan kita kerja sama orang lain, gak cuma kita sendiri. Itu sejauh ini aku ngerasanya juga sama sih, gampang untuk berbaur sama orang kayak gitu-gitu. Mirip ya ternyata soft skill kita. Iya, mungkin itu yang ini kali yang cukup kelihatan juga di sehari-hari kita kerja gitu. Iya betul. Nah terus jadi sekarang aku mau nanya nih Kak, sebenarnya yang kita bisa sebut soft skill sama yang itu tuh sebenarnya bukan soft skill gitu, tapi misal apa kepribadian atau apa tuh dari mana sih Kak? Kayak mungkin mulai dari definisinya dulu kali ya. Jadi soft skill ini adalah kemampuan non teknis
yang menunjang pekerjaan kita, yang bisa menunjang gitu pekerjaan kita. Oke. Nah itu tuh soft skills. Biasanya berhubungannya emang sama kayak karakter diri, terus juga kemampuan interpersonal, kayak gitu. Dan emang kenapa kadang kita bingung gitu ya untuk ini soft skills atau bukan nih? Karena emang soft skills tuh sulit untuk diukur. Gitu, lebih sulit untuk diukur gitu. Nah sementara kalau hard skill kebalikannya gitu. Jadi dia lebih ke teknikalnya gitu, ilmunya atau pengetahuannya. Oke. Nah, Kayak aku mau nanya nih Kak. Kan kadang kalau aku tuh udah dengar istilah soft skill maksudnya dari kecil ya, bahkan dari SD itu kayaknya aku udah kenal gitu istilah-istilah ini karena orang-orang di sekitar aku, guru aku, orang tua aku pun selalu bilang kayak kembangin soft skillnya gitu. Terus kayak mereka mencontohkannya itu misal kayak misal kamu suka nari, ya udah sok kembangin. Kamu suka teater, kalau dulu kan aku pernah teater, suka teater itu kembangin. Nah itu bener nggak itu soft skill? Nah berarti sebenarnya kalau tadi misalnya nari gitu, itu tuh lebih ke hard skill karena kan sebenarnya sesuatu yang teknis gitu kan. Tapi misalnya kemampuan kreatifnya ketika menari misalnya atau misalnya ide-idenya, nah itu tuh justru si soft skillnya gitu. Oke. Dan mungkin lewat kegiatan-kegiatan itu kayak misalnya coba tadi nari atau apa gitu ya, itu bisa terlatih juga sih soft skillsnya jadinya. Oke. Iya. Berarti sebenarnya kalau yang teknikalnya yaitu hard skill juga gitu ya, walaupun bukan pelajaran sehari-hari di sekolah, tapi ketika kita bisa improve kayak kepribadian diri kita ya berarti ya, secara sosial atau kreativitas kita, itu berarti kita udah ngembangin soft skill kita juga. Oke, berarti bisa ya bedainnya tuh. Oke. Sama ini ya sih sebenarnya kalau anak zaman sekarang kayaknya mereka lebih ke bukan hard skill atau soft skills, tapi lebih ke kayak akademik atau soft skills gitu. Itu yang sering banget didengar sih kalau aku. Iya betul, kayak mendingan nilai akademiknya bagus gitu ya, jadi anak ambis gitu, atau punya skill-skill di luar nilai-nilai akademis gitu ya. Betul juga sih kalau sekarang lebih kayak gitu ya didengarnya. Karena kayak sering banget gitu. Bahkan aku waktu itu juga pernah ada salah satu siswa gitu ya yang konsul kayak dia bilang dia tuh kayak bingung gitu, kesulitan untuk kayak mending milih misalnya organisasi kayak OSIS yang gitu-gitu atau akademis sih kayak gitu-gitu. Kayak mending tapi itu belajar konsepnya aja. bener nggak Kak? Maksudnya kayak nilai akademis itu bukan soft skill, dan maksudnya berarti kan let's say itu hard skill gitu. Itu bener nggak tapi konsep kayak gitu? Mungkin karena ini kali ya. Ketika kita mengejar akademis gitu kan, berarti kan sebenarnya lebih ke menitik beratkan di belajarnya, proses belajarnya dan pengetahuannya, konsep tadinya ya. Konsep tadi, dan itu dikategorikan berarti masuknya sebenarnya hard skill kan gitu. Kayak misalnya kita belajar matematika gitu kan, itu kan sebenarnya hard skillnya kan, gitu. Tapi itu bisa ditunjang juga nih kalau misalnya kita tadi ditambah bisa kegiatan-kegiatan lain gitu kan, misalnya tadi OSIS gitu atau organisasi lain lah gitu. Itu kan kita juga belajar untuk misalnya ngobrol sama orang dan lain sebagainya. Ya betul. Oke, berarti ya sebenarnya ya itu sama kayak perdebatan antara soft skill sama hard skill gitu ya. Oke. Nah, terus Kak, tadi aku sempat dengar juga Kakak ngomongnya gini, kalau yang kepake sih belakangan ini. Nah, aku mau nanya, emang berarti se-works apa sih si soft skill ini? Seberguna apa gitu? Di dunia kerja berarti ya? Yang Kakak rasain aja, ya maksudnya entah itu misal dari awal Kakak menyadari gue harus punya soft skill terus dikembangin sampai ke sekarang gitu. Berguna banget sih, banget. Kayak jadi keingetan juga nih karena nanya gini. Jadi dulu tuh aku tuh kan aku tuh nggak punya kemampuan untuk ngomong di depan umum. Itu malu banget dan bisa kayak geter gitu loh. Iya. Jadi misalnya aku di kelas, terus aku tahu nih jawaban dari pertanyaan guru. Misalnya guru nanya terus kayak ngacung gitu ya. Nah aku tuh nggak kan, aku cuma kayak bergumam aja nih jawabannya ini gitu. Terus teman-teman aku kadang jawab kayak gitu kan, tapi akunya nggak mau. Gitu kan, Anita dulu gitu. Iya. Wow. Jadi kayak beda ya. Sekarang gitu. udah improve banget ya. Banget sih, parah. Dan itu tuh aku ngerasainnya juga semenjak kuliah kali ya aku mulai kerasa kayak gitu. Maksudnya ya gitu, aku sering banget aku tahu nih misalnya jawabannya apa, tapi aku tuh nggak berani untuk ngomong gitu. Kayak udah, tapi pada masa itu, pada awal-awal kuliah tuh aku ngerasa itu tuh bukan masalah.
kayak ya udah gitu ya. Udah, emang aku gue tahu orangnya gini ya, gitu dan ya. kayak oh ya udah yang penting aku tahu kok jawabannya gitu. Nggak harus ngomong gitu. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu ternyata itu tuh butuh gitu. Kalau butuh banget nih kita untuk ada kemampuan ya tadi gitu berbicara depan umum gitu. Kayak menyampaikan pendapat gitu ya kayak. Oke, nah berarti kalau kakak tuh menyadari bahwa oh aku tuh butuh soft skill itu di titik saat gimana tuh kak? Nah awalnya tuh aku juga bukan tipe anak yang organisasi banget gitu ya, kayak nggak ikutan OSIS, nggak ikutan BEM gitu kan. Nah tapi pas kuliah aku lupa pokoknya ada satu kegiatan yang akhirnya aku ikut kayak kepanitiaan gitu, dan ternyata dari situ lumayan improve gitu kemampuan aku untuk berbicara di depan umum. Jadi misalnya tadi pas di kelas aku jadi lumayan lebih berani lagi nih untuk ngomong, lebih speak up gitu. Iya, dan ternyata ini hal yang bagus ya gitu. Itu baru sadarnya tuh setelah dan kakak rasainnya dapetin itu setelah kakak improve si soft skillnya gitu. Oke. Iya. Gitu. Kalau kamu sendiri ngerasa works nggak? Works sih, works kerasa banget works. Cuma memang sebenarnya kayaknya sama sih. Aku juga nggak ngerasa nggak ngeh kalau oh ini tuh soft skill. Jadi kayak aku tuh ngerasanya bahwa oh ini tuh aku tipe orang kayak gini. Jadi bukan skill, aku ngerasanya itu tuh bukan skill, tapi kayak oh kan ada tipe orang yang misalkan pemalu apa-apa. Nah aku tuh nganggepnya itu tuh kayak gitu dulu. Karena setiap orangnya tadi aku bilang aku dengar soft skill dari dulu, tapi yang aku selalu digambarkan tuh soft skill tuh hal-hal seni atau hal-hal pokoknya hal-hal di luar mata pelajaran. Jadi konsep soft skill dan hard skill yang aku tangkep sampai sekarang tuh, sampai sebelum tadi kakak menjelaskan ya gitu. Jadi lebih ke seni, lebih ke ya hal-hal yang mungkin bentuknya hobi gitu di masyarakat. Tapi kalau misalnya kita punya itu tuh hal plus gitu punya kita gitu. Makanya kalau aku ngerasa kayak aku pintar komunikasi, aku bisa bergaul sama orang-orang, bisa kerja sama, aku nganggapnya itu karakter diri aku gitu. Nah cuma saat aku melakukan itu dan berhasil melakukan itu, aku ngerasa itu works banget, gitu kelebihan gitu. Karena aku jadi mudah banget untuk ya komunikasi sama orang, bisa bikin orang ngerti apa yang aku maksud. Terus juga ya tadi ya kalau misalnya kita punya pendapat atau apa, tahu cara menyampaikannya gimana gitu. Nah itu kepake banget, dan makin kerasa kepakainya semakin kita dewasa. Gitu. Jadi kan kayak pas kuliah. Nah kalau aku waktu kuliah himpunan banget nih. Aku kayak anak himpunan banget, cuy, kayak aktif banget. Nah itu mulai tuh kerasa kan kayak dari komunikasi kalau bagus tuh jadi lebih dipahami orang-orang. Terus kayak bisa mempersuasi orang-orang gitu kan, bisa ngajakin orang-orang gitu. Terus ya leadership atau misalnya kayak kerjasamanya juga jadi enak gitu. Kalau misalnya punya project-project kan kayaknya kita sama sih, sama-sama suka proses kreatif gitu gak sih kak? Iya, kayak bikin acara, iya kan? Nah yang kayak gitu-gitu tuh kalau misalnya kita bisa blend sama orang-orang sekitar kita kan jadi asik banget. Jadi kayak punya semangat yang sama, punya kayak yuk kita kan tujuannya mau ini. Nah itu kan works banget gitu loh. Apalagi sekarang pas udah mulai kerja gitu. Karena mungkin gini, kalau kerja nih balik lagi sama yang kalian suka omongin, penting mana soft skill sama nilai. Kalau kerja gak ada yang nanyain nilai aku gitu. Gak ada kayak yang misalkan dulu lo nilai ininya berapa, dulu kamu ininya KKM atau enggak, atau cum laude atau enggak. Itu tuh gak ada gitu yang nanyain. Jadi kan ketika udah kerja emang bener-bener kerasa banget gitu si soft skill ini tuh nyelamatin kita banget gitu untuk bisa survive, bergaul, ngeblend gitu sama teman-teman di lingkungan kita. Gitu. Nah nyambung yang tadi juga nih, kalau tadi kata nilai itu kayak gak ada yang nanyain gitu kan. Tapi kan bukan berarti sebenarnya nilai itu jadi nggak penting. Iya dong. Iya kan? Iya. Gitu. Kalau dari aku sendiri, aku sih ngerasanya bahwa nilai itu yang mengantarkan kita. Tapi selanjutnya itu juga skill-skill kita yang akan apa ya? Nge-improve-nya. Yang bikin kita lebih berkembang lagi. Iya, gitu. Iya setuju. Kalau menurut kamu juga gitu berarti? Iya betul. Ya walaupun ya tadi aku bilang kayak nilai itu nggak akan ditanyain gitu. Cuma betul banget itu penghantar. Ya kalau misalnya nilainya nggak memadai gitu ya, nggak sesuai batasnya. Terus juga lebih ke ini sih, kalau aku mungkin ngerasanya kalau kita ngomongin nilainya, si angka-angkanya itu kan hanya standar ya.
sebuah nominal yang menentukan standar. Fungsinya apa? Fungsinya yaitu sebenarnya menginterpretasikan kemampuan kita ke orang yang belum kenal kita sama sekali. Karena kan dari adanya standar itu, orang yang misalkan baru lihat atau kayak misalkan kita volunteer kan, kalau kalian nih teman-teman terbaik pastilah udah banyak juga nih zaman sekarang yang ngerasain volunteer ngelihat CV misalkan, atau dilihat nilai rapor buat beasiswa misalkan. Nah kan orang gimana bisa tahu kita kalau misalkan nggak ada standar yang sama rata gitu. Satu dunia semuanya standarnya kayak gitu misalkan. Nah dengan kita bisa improve atau kita bisa achieve si nilai itu di rapor kita gitu, atau di laporan tertulis kita, itu tuh menggambarkan kita tuh orangnya sampai mana. Gitu. Artinya ya tetap butuh dong. Kita tetap butuh hal itu, dan untuk dapetin si standar itu atau untuk bisa punya angka-angka yang menjanjikan gitu ya, atau angka-angka yang baik, ya berarti kan hard skillnya yang harus ditingkatin, gak semata-mata soft skillnya aja. Jadi ya aku juga setuju gitu bahwa itu tuh saling melengkapi gitu, saling melengkapi dan saling dukung. Berarti sebenarnya sama-sama penting nih si soft skills dan juga hard skill ataupun nilai akademis gitu ya. Iya betul. Sama sih, aku juga setuju itu. Kayak soalnya aku sih ngerasanya nggak ada yang kurang gitu loh kalau misalnya ada salah satu yang berat sebelah aja gitu. Kayak cuma berat sebelah gitu. Walaupun emang jadi ada kelebihan-kelebihan tertentu gitu kan. Kayak misalnya kalau kita yang menekankan di akademis, misalnya nilai kita bagus, terus juga kita punya kemampuan misalnya di bidang kemampuan secara pengetahuan gitu kan, di bidang yang kita pahami gitu kan. Tapi kalau kita nggak ditunjang sama soft skills, itu juga sia-sia jadinya. Kayak mentah gitu ya, punya bahan tapi nggak jadi apa-apa gitu. Iya betul. Dan ini sih aku pernah lihat juga gitu di salah satu sosial media gitu, kayak pernah ada orang-orang yang memperdebatkan hal ini gitu. Jadi kayak penting mana sih soft skill sama hard skill. Terus sampai ada yang bilang juga kayak kenapa sih sekolah tuh ngajarinnya hal-hal yang nggak praktikal. Kayak ilmu-ilmunya kan misalnya ilmu fisika, kimia, atau sosio, geografi, ekonomi. Itu kan ilmu-ilmu konsep, teori yang praktikalnya tuh kayak ya ada tapi nggak kelihatan langsung, nggak kerasa langsung. Terus dikasih lah ilustrasi tuh. Bayangin kalau misalnya sekolah itu cuma ngajarin hal-hal yang soft skill berarti bentuknya, kayak misalkan komunikasi, terus cara berteman, cara leadership dan segala macam, tanpa ada si hard skill tadi, tanpa ada si basic tadi. Ya akhirnya mungkin manusia punya sikap yang baik, bersosialisasinya baik, tapi nggak ada value-nya gitu. Nggak ada modal untuk dikembanginnya. Bisa jadi kayak misal teknologi nggak berkembang karena kan orang tuh cuma berpikir keseharian, soft skillnya aja, tapi si basic yang misalkan mau di-upgrade jadi ada ininya tuh nggak ada gitu si ilmu itunya. Gitu. Dan kalau misalnya ditanya, kok sekolah ngajarin yang kayak gitu ya? Sebenarnya sekolah tuh kan lembaga pendidikan. Pendidikan tuh kan nggak cuma belajar, tapi mendidik juga. Jadi sebenarnya yang selama ini dijalani dari proses kita belajar, proses kita ini tuh udah dua-duanya sih. Bener, aku setuju. Ya kan? Aku setuju tuh, karena sering banget ngobrol sama guru gitu ya, bahkan guru-guru yang udah senior, yaitu bahwa sekolah tuh emang tugasnya guru, bukan cuma sekolah, tapi seorang guru tuh tugasnya juga mendidiknya itu. Iya, betul. Karena kalau misalnya cuma ngajarin basicnya, ya itu tadi orang kan jadi cuma tahu mentahnya doang, nggak bisa diimprove. Tapi kalau misal kita mau cuma nge-improve-nya doang, apa yang mau dikembanginnya nggak punya bahan apa-apa gitu. Jadi sebenarnya gitu konsepnya. Dan kayak misalkan kenapa nih kurikulum juga sekarang dikembangin, ada kurikulum 13 apa segala macam, terus kayak yang biar anak-anaknya improve sendiri atau apa, ya itu fungsinya supaya si basicnya, si hard skillnya tadi dapat nih anak-anak secara konsep teori, tapi mereka pun langsung dilatih soft skillnya. Jadi penting dua-duanya, nggak bisa kita berat sebelah. Ternyata mereka saling melengkapi ya. Betul. Oke. Nah kalau Kanandita, berarti tadi Kanandita bilang Kanandita itu mulai nge-upgrade atau mulai nge-improve soft skillnya itu di volunteer-volunteeran. Iya. Ikut volunteer-volunteeran. Terus apalagi nih Kak yang Kakak lakuin untuk nge-improve si soft skill Kakak itu? Kalau kegiatan sih ya pasti itu volunteer yang banyak aku ikutin, kepanitiaan. Terus juga ini kalau di kampus aku dulu tuh ada ini training pengembangan diri.
Oh iya? Iya. Itu maksudnya mata kuliah atau gimana tuh Kak? Enggak, bukan mata kuliah. Jadi emang kayak mahasiswa baru gitu. Dia tuh emang ada programnya. Kayak apa? Kayak MOS gitu? Enggak, beda? Iya sih, semacam bagian dari orientasi ya. Tapi di akhirnya tuh dikasih itu training pengembangan diri. Oh, isinya ngapain aja Kak? Isinya ya gitu sih, ngelatih soft skills banget sebenarnya. Kalau waktu itu boleh, karena masih boleh kegiatan di luar gitu ya. Jadi kita kayak camping kan, waktu itu camping, terus ada games, tapi si games itu tuh emang kayak misalnya melatih kerjasama, melatih komunikasi, yang gitu-gitu sih. Oke, dan itu kerasa, maksudnya berguna gitu buat kakaknya? Kerasa banget, berguna banget. Oke, ya benar. Terus ini ya, mungkin ini juga yang dibilang organisasi itu penting juga. Kadang kan suka ada yang bilang gitu ya, kayak ikutan organisasi atau ikutan acara-acara yang kayak bentuknya volunteer atau kepanitiaan itu penting gitu ya. Sebenarnya di sini gitu ya, karena kalau misalnya kita nggak nyobain hal-hal itu, mungkin kita nggak kerasa nih di titik mana, oh ini ya soft skill yang gak gue dapet di ruang kelas. Oh ini ya soft skill yang ternyata natural tuh kita jadi ngembangin, kita jadi terpancing gitu untuk ngembangin itu, dan itu tuh nggak bisa kita dapetin di pelajaran atau di buku-buku kayak gitu. Iya, benar banget. Dan itu tuh sesuatu yang, karena tadi judulnya skill kan, sesuatu yang bisa kita latih gitu sebenarnya. Nah, aku jadi mau nanya nih kalau kayak gitu. Ada orang yang bilang, ada gue mah nggak punya skill apa-apa, ada aku mah nggak suka apa-apa, nggak bisa apa-apa gitu. Itu benar nggak sih Kak, ada orang kayak gitu? Ya itu tadi, mungkin karena nggak dilatih jadi nggak keluar. Sebenarnya bisa jadi dia punya potensinya, tapi karena nggak dilatih gitu dan nggak dipelajari, jadi ya dia merasa bahwa dia nggak punya apa-apa gitu. Padahal pasti punya semua orang. Pasti bisa dilatih. Oh oke. Berarti ini tuh sama kayak kecerdasan kali ya Kak? Kan bisa. Ada tuh orang-orang yang katanya emang udah cerdas, yang katanya dari dulunya udah terlahir cerdas. Tapi kan kalau misalnya nggak dikembangin, nggak diapa-apain juga ya nothing gitu, nggak jadi apa-apa. Ini sama juga gitu? Bedanya mungkin kalau misalnya kecerdasan, kalau konsep kecerdasan itu emang udah ada potensinya. Dan itu harus misalnya udah ada potensinya, dan supaya itu bisa bisa digunakan dengan baik, itu harus ya untuk dikembangkan lagi gitu kan. Itu harus ada harus ada latihan-latihannya misalnya kayak gitu. Tapi kalau soft skills atau skills gitu ya, mau itu hard skill atau soft skills, even kita nggak punya potensinya, itu tuh bisa dipelajari. Oke. Berarti intinya ya kalau mau punya soft skill dan hard skill emang harus dilatih intinya. Benar. Harus dimulai untuk kitanya, oh ya deh gue mau ngembangin ini, aku mau nyoba untuk lebih memperdalam ini gitu ya. Oke. Dan kayaknya zaman sekarang banyak sih Kak tempat-tempat untuk ngembangin soft skill, ngembangin hard skill. Banyak banget sih. Zaman sekarang makin banyak sih kalau kata aku. Banyak banget, dari mulai, apalagi sekarang semenjak ini sih aku juga ngerasa kayaknya semenjak pandemi juga ada ngaruhnya tuh, banyak kegiatan-kegiatan online juga kan, kayak walaupun misalnya simulasinya mungkin gak terlalu yang gak real karena harus jarak jauh gitu ya kayak gitu ya, tapi jadi banyak kelas-kelas kelas-kelas untuk mengembangkan skill-skill itu kayak webinar gitu juga kan ya, jadi banyak banget. Iya. Terus aku suka lihat juga dulu sih, ini zaman sebelum pandemi, jadi banyak lembaga-lembaga atau komunitas-komunitas yang sengaja bikin acara untuk ngembangin hal-hal kayak gini. Jadi kayak misalkan aku pernah lihat nih, adik tingkat aku tuh dia ikutan acara yang kayak dia kumpul, terus dimulai dari, jadi dia kayak konsep gitu loh Kak si acaranya. Kayak misal pertama sesinya itu adalah sesi menerima. Jadi semuanya itu saling menceritakan dan menerima dirinya sendiri tuh kayak gimana. Terus nanti nextnya adalah memberi. Si nextnya memberi itu ya berarti kita ngasih apa nih ke orang, entah kita ngasih tahu, entah kita ngasih perhatian, entah apa gitu sama si teman-teman grupnya. Dan sesi terakhirnya adalah mengembangkan. Nah itu tadi, jadi kayak setelah kita terima diri kita apa yang bisa kita kasih ke orang, mungkin kan kita langsung oh ternyata gue punya ini ya yang bisa dikembangin. Oh ternyata aku tuh itu titik menyadari
oh ini nih kemampuan-kemampuan yang aku punya, sampai akhirnya dikembangin. Itu banyak banget sih zaman sekarang. Iya, dan lebih mudah aksesnya sih kalau aku ngerasanya. Betul. Jadi kalau teman-teman terbaik mau banget ngembangin soft skillnya, mau maksudnya hard skill tadi penting ya, sesuatu yang memang harus dimiliki, itu adalah basicnya. Tapi ya harus didukung juga nih sama soft skillnya, karena harus seimbang ya Kak ya. Benar. Supaya hasilnya makin maksimal, dan banyak banget cara-caranya. Jadi jangan males buat nyari-nyari, jangan males buat kepo-kepoin, oke? Oke deh. Oke, nah seperti biasa kalau misalnya teman-teman terbaik di rumah mau cerita atau mau komen-komen di bawah, atau mungkin ada ide cerita atau ide tema yang pengen dibahas, boleh banget. Tinggal apa Kak? Tinggal komen di kaget tiba-tiba Kaget ya kayak ditodong. Oke, tinggal komen aja, bisa komen di Instagram kita atau bisa email ke email kita, udah ada di bio Instagram kita ya. Betul banget. Dan jangan lupa juga berarti ya di follow tuh sosial media kita, terus juga di subscribe channel ininya supaya nanti kalau misalnya teman-teman mau kepoin lagi tentang kita, atau misalnya nanti ada video-video baru kan masuk tuh ke teman-teman semua. Oke, kalau kayak gitu sampai ketemu lagi di episode selanjutnya ya. Dadah.